Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, seorang kakek pemulung bernama Mbah Salim menjalani hidup sederhana dan jujur. Suatu pagi, ia menemukan sebuah iPhone tergeletak di pinggir jalan. Ia tak tahu cara menggunakannya, tapi niatnya satu, mengembalikannya. Namun, dunia tak selalu berpihak pada orang baik. Sang pemilik iPhone, Niko Wijaya, seorang influencer muda yang haus popularitas, menuduh Mbah Salim mencuri dan menyebarkan video fitnah yang langsung viral. Dalam sekejap, kakek tua yang bahkan tak mengerti apa itu konten, harus menghadapi tekanan media, polisi, dan ancaman penjara 10 tahun. Tapi di tengah badai, muncul Alia Putri, seorang pengacara muda idealis yang menolak membiarkan keadilan mati di tangan konten viral. Bersama seorang anak magang, tetangga-tetangga kecil, dan bukti yang nyaris terlupakan, Alia menggali satu demi satu kebenaran yang selama ini dikubur. Apa sebenarnya yang terjadi saat iPhone itu jatuh? Siapa yang benar-benar berbohong? Dan mampukah suara kakek tua yang nyaris tak terdengar mengguncang sistem hukum dan membuka mata publik yang mudah dihasut? Jakarta, Maret 2023. Langit masih kelabu ketika deretan klakson mulai membentuk irama khas kota. Bising, terburu-buru, dan tak peduli. Di antara deru kendaraan dan udara lembab yang menyesakkan, seorang pria tua mendorong gerobaknya pelan, menyusuri trotoar di bilangan Cempaka Putih. Mbah Salim, usianya sudah lewat 70. Tubuhnya kecil, kurus, dan wajahnya dihiasi kerutan hidup yang dalam. Topi lusuh menutupi sebagian rambut putihnya, dan jaket tipis menahan dingin pagi yang tak terlalu peduli pada siapapun. Sehari-harinya, dia memulung, mengais kardus, botol plastik, atau apapun yang bisa ditukar uang. Bukan pilihan, tapi itu yang dia bisa. Hari itu, seperti biasa, ia bangun pukul 5, salat subuh, lalu menyiapkan gerobak kecilnya yang sudah mulai reot. Ia tidak pernah terburu-buru. Mbah Salim percaya bahwa rezeki itu akan datang kalau kita ikhlas menjemputnya, bukan memaksanya. Namun pagi ini sedikit berbeda. Saat melintasi halte Transjakarta yang masih sepi, matanya menangkap benda kecil berwarna hitam mengkilap di dekat tiang penyangga. Awalnya ia mengira itu powerbank atau kotak bedak milik perempuan. Tapi saat didekati, jelaslah itu sebuah iPhone, model terbaru, terlihat dari bentuk dan kameranya yang menonjol. Mbah Salim berdiri mematung. Ia tidak tahu merek dengan pasti, tapi paham ini barang mahal. Saking mahalnya, ia bahkan tak berani menyentuhnya langsung. Ia tengok kanan kiri. Sepi. Ia lihat ke dalam halte, hanya ada petugas kebersihan di ujung. Perlahan, ia ambil ponsel itu dan menatap layarnya. Layar mati. Tidak terkunci, tapi juga tidak bisa ia operasikan, tak tahu cara membukanya. Ia taruh di saku jaket, berniat menyerahkan pada orang yang mungkin mencarinya. Kalau ketemu yang punya, ya balikin. Wong bukan hakku, gumamnya lirih. Ia lanjut mendorong gerobak, menyusuri jalanan menuju tempat biasa, gang belakang rumah makan Padang di mana banyak kardus bekas. Pukul 8 pagi, seorang pria muda, rambut undercut, jaket hitam, dan sepatu bermeret, berdiri panik di pinggir jalan dekat halte. Namanya Niko Wijaya, influencer, punya lebih dari 200.000 pengikut di Instagram. 1 jam lalu, ia sadar iPhone 14 Pro Max miliknya tidak ada. Terakhir digunakan saat turun dari mobil dan mengambil video selfie di dekat halte. Ia langsung meledak di Instagram Story. Barusan iPhone gue hilang di Cempaka Putih. Baru seminggu beli. Kalau ada yang nemu, DM. Dan kalau ada pemulung atau siapapun yang ambil, gue laporin. Ini maling. Story itu langsung disaksikan ribuan orang dalam 5 menit. Niko bukan hanya kehilangan barang mahal, tapi juga kehilangan akses ke dunianya. Ia tak bisa login, tak bisa kerja sama brand, tak bisa buka aplikasi e-walletnya. Pukul 9:10, Mbah Salim sedang memilah botol plastik ketika 2 orang polisi mendatanginya. "Pak, permisi. Bapak namanya siapa?"
Tanya Bribtu Arman dengan suara tegas tapi sopan. Mbah Salim, Pak, kenapa ya? Ada laporan dugaan pencurian. Kami mendapat info ada pemulung yang membawa iPhone. Mohon ikut ke kantor sebentar. Mbah Salim kaget. Ia tidak melawan. Ia tahu, siapa yang melawan bisa dianggap bersalah lebih dulu. Ia hanya ikut, gerobaknya ditinggal di tepi jalan, dan sebuah hari yang biasa berubah menjadi pintu menuju bencana yang tak ia mengerti. Di ruang kecil kantor polisi sektor Cempaka Putih, Mbah Salim duduk sendiri. Ponsel yang ia bawa disita dan diletakkan di atas meja. Bapak tahu ini barang siapa? Tanya Bribtu Arman. Nggih, saya nemu di jalan tadi pagi. Mau saya balikin, tapi nggak tahu kemana. Kenapa nggak langsung diserahkan ke polisi? Saya pikir, saya tunggu saja siapa yang nyari. Saya bukan maling, Pak. Bribtu Arman memandangnya. Wajah Mbah Salim memang tampak jujur, tapi laporan Niko lengkap. Ia tunjukkan bukti story, rekaman lokasi, dan waktu kejadian. Sayangnya, tidak ada saksi lain. Ini akan kita proses dulu ya, Pak, ucap Arman pendek. Dan sejak saat itu, nama Mbah Salim resmi masuk dalam daftar laporan polisi sebagai tersangka pencurian. Pukul 11 siang, Niko membuat unggahan baru. Akhirnya ketemu juga pelakunya. Ngakunya nemu. Siapa sih yang nemu HP mahal dan gak niat ambil? Mana ngaku-ngaku polos? Hukum harus tegas. Komentar netizen langsung meledak. Gila, maling HP emang pantas dihukum. Pemulung tuh udah biasa maling. Jangan percaya. Salut buat Niko yang berani ngungkap ini. Mbah Salim tidak tahu, dunia sedang menghakiminya tanpa ia bisa membela diri. Pagi yang biasa kini membawa badai yang tak bisa dia mengerti. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah peduli, satu jiwa tua sedang ditarik ke dalam putaran sistem yang keras. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia tak punya daya untuk menjelaskan kebenaran. Di balik meja panjang berlapis kayu tua di kantor polisi sektor Cempaka Putih, Bribtu Arman duduk dengan wajah serius menatap berkas laporan yang baru ia buka. Di atas meja, iPhone yang tadi ditemukan di saku jaket Mbah Salim telah diamankan dalam plastik bening bertuliskan, barang bukti. Di seberangnya, Mbah Salim duduk kaku di kursi besi tanpa sandaran. Punggungnya bungkuk, kedua tangannya bertumpu pada pangkuan, dan wajahnya menatap lantai. Ia bukan tak peduli, dia hanya tidak tahu harus bagaimana. Pak Salim, suara Arman memecah sunyi. Pemilik ponsel ini, Niko Wijaya, sudah membuat laporan resmi. Ada indikasi bahwa Bapak mengambil tanpa izin. Itu artinya, Bapak bisa dikenai pasal pencurian. Lah, saya nemu, Pak, di jalan. Jawab Mbah Salim pelan, terbata-bata. Saya nggak ngerti caranya nyari yang punya, niat saya mau balikin. Bribtu Arman menatapnya lama. Ada nada tulus di suara pria tua ini. Tapi di sisi lain, laporan Niko lengkap, disertai bukti lokasi terakhir ponsel menyala, unggahan media sosial, dan tekanan publik yang mulai meningkat. Pak, sekarang begini saja. Kita akan periksa dulu. Bapak jangan kemana-mana ya. Ada prosedurnya. Sementara itu, di sebuah kafe modern di Senopati, Niko duduk santai dengan laptop terbuka. Wajahnya tersenyum puas. Ia sudah menyebarkan berita penangkapan si maling. Followersnya naik drastis sejak unggahan pertamanya soal kaket maling iPhone. Komentar, share, dan pesan dukungan membanjiri notifikasi Instagramnya. Di seberang meja, Rani, kakaknya, duduk sambil melipat tangan di dada. Nik, kamu yakin kakek itu maling? Tanya Rani datar. Niko mendesah. Yakin, Kak. Masa ia orang nemu HP dan diam aja? Gak niat ngembaliin. Lagian, aku udah upload semuanya. Sekarang publik udah tahu. Kalau ternyata dia cuma nemu dan bingung harus kemana. Rani menyipitkan mata. Kamu gak takut kamu cuma ngejar konten dan fitnah orang? Pleselah, Kak. Ini udah jalan. Dan aneh, konten ini lagi rame. Nama gue makin naik. Biarin aja polisi urus. Rani menghela napas panjang, tak menjawab.
Ia melihat adiknya terlalu jauh masuk ke dunia maya hingga lupa dunia nyata punya konsekuensinya sendiri. Di kantor polisi, Mbah Salim belum juga dipulangkan. Polisi belum menetapkannya sebagai tersangka secara resmi, tapi tekanan publik di media sosial membuat penyidik harus menindaklanjuti. Tak bisa begitu saja melepaskan kakek tua tanpa proses. Bu Siti, pemilik warung di sekitar halte, datang sore itu setelah dengar kabar dari tetangga. Ia membawa sebungkus nasi dan air mineral. "Pak, maaf, saya cuma bisa bawain ini," katanya lirih kepada Mbah Salim yang duduk lemah. Bribtu Arman memandang dari kejauhan, sedikit terkejut. "Bu, ibu kenal beliau?" tanya Arman. "Iya, Pak. Dia sering ngopi di warung saya. Jujur banget orangnya. Kalau nemu uang koin di bawah meja aja, dia tanya punya siapa." "Apakah ibu melihat saat dia menemukan HP itu?" "Saya nggak lihat langsung, tapi saya yakin Pak Salim bukan pencuri." Arman mengangguk perlahan. Ia menuliskan nama Bu Siti dalam catatan, tapi dalam hatinya tahu, kata seorang penjual warung belum cukup untuk menandingi laporan seorang figur publik seperti Niko. Sore harinya, Niko mengunggah video baru. Ia menangis, entah betulan atau rekayasa, di dalam mobil. "Gue ngerasa dihianatin. HP itu banyak kenangan penting. Chat mama, data kerjaan, semuanya hilang. Maling itu udah ditangkap, dan gue gak akan diam. Gue akan tuntut sampai ke pengadilan." Video itu langsung viral. Komentar netizen, "Respect Bang Niko. Kakek maling harus dihukum seberat-beratnya. Gak kasihan sama yang kehilangan data penting." Beberapa orang yang mencoba membela Mbah Salim ditimpali dengan makian. Narasi sudah terbentuk. Dunia sudah memutuskan siapa yang salah bahkan sebelum hakim bicara. Malam itu, Pak Rahmat, tetangga Mbah Salim, mendengar kabar dan langsung datang ke kantor polisi. "Pak, saya bisa bantu kasih kesaksian. Saya kenal Pak Salim lama. Dia nggak mungkin maling." "Apakah Anda melihat kejadian langsung?" tanya Arman, lelah. "Enggak, Pak. Tapi, dia itu orangnya lugu. Kalau nemu sendal jepit aja suka ditaruh depan rumah siapapun. Masa HP mau diambil?" Arman menyandarkan punggung ke kursi. Ia tahu kesaksian seperti ini lemah dalam hukum. Tapi batinnya gelisah. Prosedur hukum kadang tidak sejalan dengan rasa keadilan manusia. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Mbah Salim tidur di bangku kayu ruang tahan sementara. Tak ada sel jeruji, hanya kursi dan meja, tapi tetap saja, dia tahu dirinya bukan lagi orang bebas. "Ya Allah, aku ini salah apa?" bisiknya lirih sebelum terpejam. Sementara itu, jauh dari sana, ribuan orang sedang mengetik di layar ponsel mereka, menyebarkan kemarahan yang belum tentu benar. Dan di antara semua itu, tak seorang pun benar-benar mengenal siapa Mbah Salim. Pagi itu, ruang interogasi di kantor polisi sektor Cempaka Putih terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di langit-langit menyala redup, berkelap-kelip seperti menambah tekanan suasana. Di tengah ruangan, duduk Mbah Salim, masih dengan pakaian lusuhnya, tangan gemetar menggenggam topi yang diletakkan di pangkuan. Matanya sembab, tapi tidak marah, lebih kepada lelah dan bingung. Di depannya, Bribtu Arman membuka buku catatan dan merekam sesi pemeriksaan. "Pak Salim," ucap Arman pelan, "mohon dijawab dengan jujur dan jelas. Anda tahu bahwa ini bisa berakibat serius?" Mbah Salim mengangguk. "Nggih, Pak Polisi, saya ngerti, tapi saya nggak nyolong, saya nemu HP itu, beneran." "Bisa Bapak jelaskan secara detail, dari awal?" Mbah Salim menarik napas panjang. Ia ceritakan semuanya dari pagi saat mendorong gerobaknya, melihat iPhone tergeletak di dekat halte, dan niat awalnya untuk mengembalikannya. "Saya pikir nanti ada yang nyari. Saya nunggu di sekitar situ sebentar. Tapi ndak ada siapa-siapa." Arman mencatat, "Kenapa tidak langsung lapor ke polisi atau ke petugas?" Saya gak ngerti cara. Saya cuma tahu kumpulin botol, kardus. Saya kira, tunggu aja, nanti juga ada yang cari." Arman terdiam sejenak. Ia bisa melihat bahwa kakek tua ini bukan tipikal pelaku kriminal.
Tapi sayangnya, tekanan yang datang bukan cuma dari hukum. Di luar ruangan, Pak Rahmat duduk di bangku tunggu bersama Bu Siti. Wajah keduanya tegang. Bu Siti masih memegang tas kresek berisi sarapan lontong dan teh hangat. "Masih ditahan, Pak?" tanya Bu Siti khawatir. "Iya, saya udah minta izin kasih kesaksian, tapi katanya belum ada pemanggilan. Polisi masih fokus sama laporan si Niko itu. Orang kaya tuh kalau main laporan gampang banget ya," gerutu Bu Siti. "Kita orang kecil mau ngomong apa, gak digubris." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Tapi kita gak bisa diam, Bu. Kita mesti bantu Pak Salim." Sementara itu, di sisi lain kota, Niko kembali muncul di media sosial. Kali ini ia mewawancarai dirinya sendiri di dalam mobil sambil memakai filter dramatis. "Jujur, gue trauma. Barang penting gue hilang, dan si pelaku itu gak kelihatan nyesel. Gue udah kasih bukti, udah laporan resmi, tinggal tunggu pengadilan aja." Followersnya menyemangati. Repost dan komentar terus bertambah. Media mulai mengutip unggahan Niko. Narasi terus membentuk opini publik. Kakek tua pemulung pencuri. Satu tweet bahkan viral. "Kalau semua maling dibela cuma karena dia tua dan miskin, gimana negara ini bisa adil?" Siang harinya, Alia Putri, pengacara muda idealis lulusan UI, sedang makan siang di ruang kerja kecilnya. Kantornya kecil tapi aktif menangani kasus pro bono untuk masyarakat miskin. Ia membaca berita di Twitter dan matanya tertumbuk pada satu unggahan video. Video itu menunjukkan seorang pria tua memakai jaket lusuh, sedang duduk di kursi interogasi. Disertai caption, "Beginikah penampilan maling iPhone zaman sekarang?" Alia diam. Ia ulang videonya, pelan-pelan. Wajah itu bukan wajah pelaku. Itu wajah seseorang yang tak tahu kenapa dia berada di sana. Alia segera berdiri. Ia ambil tas dan memanggil Riko, anak magang di kantornya. "Rik, kita ke Polsek Cempaka Putih. Saya mau lihat langsung kasus ini. Bawa dokumen pendampingan hukum." "Ya." Sore harinya, interogasi dihentikan sementara. Arman keluar dari ruangan dan duduk termenung di meja depan. Di saat itulah Alia tiba. "Permisi. Saya Alia Putri dari Lebih Mandala. Saya ingin menemui Bapak Salim untuk pendampingan hukum," katanya tegas kepada petugas piket. Beberapa menit kemudian, Arman muncul. "Maaf, Ibu, apa ada permintaan resmi dari keluarga terdakwa?" Beliau tidak punya keluarga, tapi hukum Indonesia memberi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendampingan, apalagi yang terancam pidana berat. Arman mengangguk ragu. Lalu mengizinkan Alia masuk ke ruang tahanan. Di sana, Mbah Salim sedang tertidur, duduk bersandar di tembok. "Pak Salim," panggil Alia pelan. Mbah Salim membuka mata. Ia memandang wanita muda itu, bingung. "Saya Alia, pengacara. Saya datang untuk bantu Bapak." "Gak usah khawatir. Ya, saya akan dampingi Bapak sampai selesai." Mbah Salim menunduk. Tangisnya pecah pelan. Mungkin karena pertama kalinya sejak kemarin, ada yang percaya padanya tanpa menuduh. "Saya beneran gak nyolong, Nak, demi Allah." Alia tersenyum kecil. "Saya percaya, Pak." Dan di ruangan kecil itu, benih harapan pertama kali tumbuh. Namun di luar sana, media sudah memberitakan, pelaku pencurian iPhone akan dituntut 10 tahun penjara. Influencer korban masih trauma. Publik percaya, tapi satu orang saja yang cukup kuat bisa membalikkan arus cerita. Dan Alia berniat menjadi orang itu. Senin pagi, lini masa media sosial seperti medan perang. Nama Mbah Salim dan Niko Wijaya menjadi trending di berbagai platform, dengan tagar, "Tangkap pemulung maling dan Justice for Niko." Setiap komentar, setiap video, dan setiap tanggapan netizen seolah menjadi palu yang memukul opini publik tanpa menunggu pengadilan. Sebuah video berdurasi 30 detik dari Niko telah ditonton lebih dari 3 juta kali. "Gue cuma pengen HP gue balik, tapi si maling tua itu malah nyembunyiin. Gue gak akan berhenti sampai dia dihukum. Gak peduli dia tua atau miskin." Komentar pun membanjir. "Hormatilah hukum. Tangkap maling, tua atau tidak.
Salut buat Bang Niko, berani speak up. Pemulung juga harus tahu batas. Tak sedikit pula yang menulis komentar bernada rasis dan diskriminatif terhadap kalangan bawah. Mayoritas netizen termakan narasi sepihak yang Niko bangun dengan cerdas dan penuh kepentingan. Di kantor kecil Labih Mandala, Alia duduk menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Ia membaca ratusan komentar jahat yang ditujukan pada Mbah Salim. Di sebelahnya, Riko menunjukkan hasil pencarian data digital dari HP Niko yang sempat disalin ke iCloud. Ini postingan awal Bang Niko pas hilang HP, kata Riko, menunjuk tangkapan layar. Alia membaca dengan seksama. HP hilang, sepertinya jatuh pas abis dari coffee shop. Udah muter-muter tapi gak nemu. Alia mencatat waktu unggahan, jam 10.13 pagi. Ini waktu dia bilang HP jatuh. Tapi laporan ke polisi baru masuk jam 5 sore, gumamnya. Ada jeda 7 jam. Lama sekali. Dan lihat ini, Kak. Ujar Riko menunjuk satu video Instagram story Niko di archive yang sempat direkam ulang netizen. Di sini Niko kelihatan masih minum kopi sambil ngevlog jam 9.45. Dari wajahnya, kayaknya udah setengah mabuk. Alia menarik napas panjang. Makin banyak kejanggalan. Di kantor polisi, Bribtu Arman sedang ditekan oleh atasannya. Video dan pemberitaan viral membuat institusi mereka berada di bawah sorotan. Kamu harus proses cepat, kata AKP Dimas, Komandan Sektor. Kasus ini menyangkut nama baik. Jangan sampai orang kira polisi membela maling. Tapi, Pak, saya rasa ada yang gak beres. Kesaksian gak lengkap, barang bukti belum diuji sidik jari. Dan Pak Salim, saya yakin, dia gak ngerti apapun soal iPhone. Bahkan gak tahu cara nyalainnya. Dimas menatapnya lama. Arman, kamu polisi, bukan pembela. Lakukan sesuai SOP. Arman menunduk. Di antara moral dan perintah, ia tahu posisinya rapuh. Tapi hatinya terusik. Sementara itu, di rumah sederhana Bu Siti, kamera ponsel miliknya menunjukkan sedikit harapan. Ia merekam dari depan warung miliknya, mencoba menunjukkan posisi di mana Mbah Salim ditemukan polisi dan titik jatuhnya HP. Ini HP-nya ada di sini. Saya tahu karena waktu itu sempat lihat benda mengkilap. Tapi saya gak sangka itu HP. Baru tahu pas Pak Salim diangkut. Ia unggah video itu ke TikTok dengan tagar, "Saya saksi kakek Salim." Namun, video itu nyaris tenggelam di antara konten viral Niko yang jauh lebih rapi dan dikemas dramatis. Beberapa netizen malah menyerang Bu Siti. Jangan sok bela maling. Itu warung pasti satu komplotan. Lawan kebenaran kok kayak gini amat. Bu Siti menangis di dapur malam itu. Ia hanya ingin membela yang benar. Tapi siapa yang mendengar suara orang kecil? Di kantor lebih, Alia memutuskan satu langkah penting. Kita harus buat kontranarasi, ujarnya pada Riko. Caranya, kita buat video klarifikasi. Wawancara Pak Salim. Tunjukkan sisi manusiawinya. Kita lawan fitnah dengan fakta dan hati nurani. Beberapa jam kemudian, video berdurasi 2 menit tayang di kanal Labih Mandala. Gambar Mbah Salim duduk, mengenakan batik bersih yang dipinjamkan Alia. Saya Mbah Salim. Saya pemulung. Saya bukan pencuri. HP itu saya temukan di jalan. Saya bingung. Mau balikin tapi gak ngerti caranya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya bukan maling, saya cuma orang tua yang gak ngerti teknologi. Video itu perlahan dibagikan oleh komunitas advokasi, aktivis hukum, bahkan beberapa selebgram yang mulai curiga dengan drama Niko. Tagar bela Pak Salim mulai naik, walau masih kalah kuat dibanding narasi utama. Satu komentar menonjol dari akun Centang Biru. Kita terlalu cepat menilai. Fakta belum tentu seperti yang tampil di feed. Di apartemennya, Niko merasa cemas. Ia membaca satu persatu komentar netral yang mulai muncul. Ia tahu, kendalinya atas opini publik mulai tergeser. Bang, ujar asistennya, kita rilis video klarifikasi tambahan lagi aja. Biar gak kalah narasi. Gue gak akan minta maaf, tegas Niko. Asistennya diam, tapi sorotan publik mulai berubah. Sementara itu,
Di ruang tahanan kecil, Mbah Salim memegang kertas bergambar wajahnya dari video klarifikasi. "Pak, itu banyak yang dukung Bapak di internet," kata Alia sambil tersenyum. Mbah Salim menatap foto dirinya, lalu Alia, "Saya gak ngerti internet, Nak, tapi kalau ada yang percaya saya gak salah, hati saya enteng." Langit Jakarta mendung ketika Alia kembali ke Polsek Cempaka Putih, membawa secangkir kopi hitam dan sekotak nasi bungkus yang dibeli di warung Bu Siti. Kali ini ia datang bukan sebagai pengacara biasa, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar peduli dengan nasib kliennya. Petugas piket langsung mengenalnya. "Silakan, Bu Alia." Pak Salim masih di ruang tahanan belakang. Alia mengangguk. Ia menyapa beberapa polisi dengan sopan, lalu menuju ruang yang hanya berdinding jeruji besi. Di dalamnya, Mbah Salim duduk bersandar ke tembok, tampak lebih lelah dari kemarin, meski matanya sudah tak terlalu merah. "Selamat pagi, Pak Salim," sapa Alia dengan lembut sambil duduk di bangku seberang jeruji. "Saya bawakan kopi dan nasi. Maaf seadanya." Mbah Salim tersenyum kecil. "Matur nuwun, Nak. Sudah repot-repot." Alia membuka kotak nasi dan menyerahkannya. Kakek tua itu makan perlahan, sesekali mengucap terima kasih dengan suara lirih. Setelah beberapa saat hening, Alia mulai bicara. "Pak Salim, saya sudah pelajari kasus ini. Saya yakin Bapak tidak bersalah. Tapi kita harus punya bukti. Kita harus bersiap kalau kasus ini dibawa ke sidang." Mbah Salim menatap Alia lama. "Saya bingung, Nak. Wong saya cuma nemu HP. Saya niat balikin, loh. Tapi saya gak ngerti cara pakainya. Nyalain aja saya gak bisa." "Bapak gak pegang HP sebelumnya?" "Gak pernah. Saya tahunya ya botol plastik, kardus, besi tua. Kalau nemu dompet atau dompet HP, biasanya saya taruh di pos ronda. Tapi waktu itu saya gak nemu siapa-siapa." Alia mencatat semuanya. Ia ingin menyusun narasi yang tidak hanya benar, tapi juga manusiawi, yang bisa dipahami oleh hakim dan masyarakat. "Pak Salim, saya tahu ini berat, tapi saya minta Bapak tetap kuat. Kita lawan ini sama-sama. Saya dan tim saya akan bantu sebisa mungkin." Di ruang berbeda, Bribtu Arman duduk menonton video klarifikasi yang diunggah Alia kemarin. Diam-diam, video itu menggugah nuraninya. Alia akhirnya mengajukan permintaan resmi ke pengadilan negeri untuk melakukan uji forensik terhadap HP Niko, yang kini disimpan sebagai barang bukti. Jika berhasil, hasil uji itu bisa menunjukkan sidik jari siapa yang terakhir memegang HP, jejak lokasi GPS, serta log aktivitas sebelum dan sesudah HP ditemukan. Di ruang tahanan, Alia kembali menemui Mbah Salim. "Pak, kita sudah punya saksi, CCTV, dan mobil Niko yang cocok dengan keterangan. Sekarang kita lagi urus uji forensik." Mbah Salim menatap Alia haru. "Saya gak bisa balas kebaikanmu, Nak. Tapi saya doakan, semoga Gusti Allah balas semua niat baikmu." Alia tersenyum. "Saya hanya ingin Bapak bebas. Itu saja." Sore yang mendung menyelimuti apartemen mewah milik keluarga Wijaya di kawasan Sudirman. Di balik dinding kaca yang tinggi, Niko duduk sendirian di sofa, memainkan ujung jaket hoodie-nya dengan gelisah. Suara notifikasi dari ponselnya tak berhenti berdenting. Komentar, mention, dan pesan langsung yang sebagian besar mulai bernada negatif. Ia membuka salah satu DM dari seorang netizen. "Kok tega sih lo fitnah kakek tua? Udah gitu buat konten pula. Dasar haus atensi." Niko mengerang kesal. Ia lempar ponselnya ke atas meja. Namun, tak bisa dia pungkiri, badai sedang mengarah padanya, dan dia berdiri tepat di tengahnya. Beberapa hari terakhir, komentar publik tak lagi sepenuhnya memihak padanya. Meski masih ada penggemar yang membela, banyak pula yang mempertanyakan keaslian ceritanya. Apalagi setelah akun-akun aktivis hukum mulai membongkar kejanggalan kronologi yang ia buat. Niko tahu semuanya bisa runtuh jika ia tak segera mengendalikan narasi. Ia berdiri, mengambil kamera, dan menyalakan ring light. Kamera menyala. Ia tatap lensa. "Guys, hari ini gue mau klarifikasi. Gue cuma manusia biasa.
Gue shock waktu tahu HP gue jatuh. Terus udah diambil sama orang. Gue panik. Dan ya, mungkin gue kebablasan posting. Karena gue merasa dirugikan. Ia berhenti. Terdiam. Lalu ia matikan kamera. Beberapa jam kemudian, Rani pulang ke apartemen dan mendapati adiknya masih dalam posisi yang sama. "Kamu belum makan?" tanyanya pelan. Niko menggeleng. "Enggak lapar." Rani duduk di sebelahnya, memerhatikan wajah Niko yang lelah, tapi matanya masih keras kepala. "Dulu kamu pengen jadi pembicara publik, bukan?" tanya Rani tiba-tiba. "Iya, kenapa? Kamu bilang ingin bantu anak muda punya suara. Sekarang kamu malah pakai suara itu buat menjatuhkan orang yang gak bisa membela diri." Niko menarik napas panjang. "Lo pikir gampang jadi gue, Mbak? Followers nuntut konten tiap hari. Kalau engagement turun, brand cabut. Agensi marah. Gue tuh gak bisa gagal. Gak boleh lemah." Rani menatap adiknya dengan campuran iba dan kesal. "Kamu bukan robot, Nik. Kamu manusia. Kalau kamu salah, ya akui. Jangan sembunyi di balik brand dan angka." Niko menoleh. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak rapuh. "Kalau gue akui, semua habis, Mbak." Rani diam, lalu berkata pelan, "Tapi yang kamu lakukan sekarang juga bisa menghancurkan lebih dari sekadar karir. Bisa menghancurkan hidup orang lain. Hidup kamu juga." Flashback. 2 minggu sebelum peristiwa kehilangan iPhone, Niko berada dalam tekanan besar dari agensinya. Manajernya, Bimo, menekankan bahwa engagement Niko turun drastis dan 2 sponsor utama hampir cabut kontrak. "Konten lo datar, Nik. Orang bosan. Lo harus naik lagi. Kontroversi, cerita yang menyentuh, sesuatu yang bisa viral." "Paham." Niko, yang selama ini dikenal dengan konten lifestyle dan inspirasi ala anak muda sukses, mulai kehabisan ide. Ia mulai memaksakan narasi-narasi sedih. Bahkan beberapa kali merekayasa, ketemu orang susah terus bantu. Semua demi tetap eksis. Saat iPhone-nya benar-benar jatuh pagi itu di trotoar, dan tak bisa ia temukan kembali karena buru-buru, ia langsung panik. Tapi alih-alih mencari dengan cara biasa, ia melihat satu peluang konten. Sebuah kisah pemulung yang mencuri barang miliknya. Dalam pikirannya, ini akan mengundang simpati publik dan meningkatkan citra dirinya sebagai korban. Namun yang tak ia sangka, kasus itu berkembang dan pengacara seperti Alia masuk. Fakta demi fakta bermunculan dan netizen mulai berbalik arah. Kembali ke masa kini. Di kamarnya, Niko membuka laptop dan mulai menelusuri berita tentang kasusnya. Ia membaca satu artikel dari situs hukum. Pemulung yang dituduh mencuri kini didukung lebih dan netizen. Komentar-komentar di bawah artikel itu membakar dadanya. Kasus ini mirip banget sama ketidakadilan sistemik. Pemulung itu lebih jujur daripada influencer sok kaya. Niko menutup laptopnya. Ia tahu dia di ambang batas. Ia bisa terus mempertahankan kebohongan, atau ia bisa mengambil risiko besar, mengakui semuanya. Di sisi lain kota, Alia menerima laporan terbaru dari Bribtu Arman. "Saya cek ke TKP lagi pagi ini. Ada satu saksi tambahan yang bilang melihat Niko sempat balik arah sebentar, lalu pergi dengan ekspresi panik. Katanya dia tampak seperti kehilangan sesuatu." Alia mengangguk. Semakin banyak pola yang mendukung bahwa dia tahu HP-nya jatuh dan tidak benar-benar hilang dicuri. Sidang pra-peradilan akan dimulai minggu depan. "Kamu siap?" Alia tersenyum tenang. "Saya bukan hanya siap. Saya akan pastikan suara Mbah Salim terdengar." 1 minggu sebelum sidang dimulai, kantor lebih Mandala dipenuhi ketegangan. Di ruangan kerja kecil yang biasa digunakan tim pembela, Riko duduk di depan laptopnya dengan ekspresi frustrasi. Alia berdiri di belakangnya, memelototi layar yang penuh kode error dan folder rusak. Harddisk CCTV dari warung Bu Siti rusak sebagian. "Kak," ucap Riko dengan suara tertahan. Beberapa file video di hari kejadian korupt, termasuk cuplikan 3 menit setelah Niko menjatuhkan HP. Alia memijat pelipisnya. 3 menit itu penting.
Kita harus bisa menunjukkan bahwa Mbah Salim tidak mencuri, tapi hanya memungut barang yang jatuh. Riko menggigit bibir bawahnya. Aku masih coba recovery. Ada software forensik open source yang bisa bantu. Tapi butuh waktu. Waktu yang gak kita punya, gumam Alia. Sementara itu, Mbah Salim masih berada di tahanan sementara Polsek. Sudah lebih dari 2 minggu, dan tubuhnya makin kurus. Meski kondisi fisiknya melemah, semangatnya belum padam. Bribtu Arman sesekali membawakan makanan ringan, dan diam-diam mulai menjaga Mbah Salim lebih manusiawi. Kulo mboten salah, Pak. Kulo nemu HP nang dalan, arep tak balekke. Tapi kok malah begini nasib kulo, keluh Mbah Salim pelan. Arman, yang awalnya yakin Mbah Salim bersalah, kini mulai ragu total. Ia melihat bagaimana sistem bisa kejam hanya karena seseorang tidak punya suara atau koneksi. Sore itu, Alia menerima pesan singkat dari Rani Wijaya. Mbak Alia, saya ingin bicara 4 mata. Saya tahu ada hal yang bisa bantu Bapak Salim. Tapi saya takut Niko makin hancur kalau semua ini terbuka. Alia membalas dengan tegas. Kalau ingin bantu, datang ke lebih besok. Kebenaran lebih penting dari reputasi. Kita bicara baik-baik. Keesokan harinya, Rani datang. Ia tampak ragu, membawa sebuah flash disk kecil. Ini backup otomatis dari cloud kamera rumah kami. Hari itu, Niko sempat mampir ke rumah sebentar. Dia panik, masuk kamar, lalu bicara sendiri soal kehilangan HP. Alia menatap flash disk itu, kemudian Rani. Apa di dalam ini ada rekaman suara atau video? Video. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi ada satu bagian dia bilang, HP gue jatuh pas jalan pulang. Harusnya gak ada yang lihat. Alia menghela napas. Ini bisa jadi bukti kunci. Kalau ini keluar, reputasi adik saya hancur. Alia menatap Rani dalam diam, lalu menjawab pelan. Tapi kalau ini ditutup, hidup satu orang yang tak bersalah bisa rusak selamanya. Rani menunduk. Ambil. Pakai, tapi tolong jangan hancurkan dia sepenuhnya. Dia masih bisa berubah. Di kantor lebih, Riko akhirnya memulihkan sebagian data CCTV yang korup. Meski tidak sempurna, rekaman itu memperlihatkan cuplikan penting. Detik-detik Niko lewat dan HP-nya meluncur dari kantong celananya. Setelah itu, terlihat sepatu tua milik Mbah Salim mendekat dan berhenti di depan benda kecil. Tangan keriput memungut benda itu, menatapnya sebentar, lalu menyimpannya dengan hati-hati di kantong plastik lusuh. Akhirnya, bisik Riko, kita punya waktu yang hilang itu. Alia menepuk pundak Riko. Kamu luar biasa. Namun badai belum berlalu. Malam harinya, salah satu akun gosip ternama di Instagram membocorkan potongan CCTV tanpa konteks. Potongan itu hanya menunjukkan Mbah Salim memungut iPhone, tanpa bagian Niko menjatuhkannya. Judulnya sensasional. Benarkah kakek itu pura-pura polos? Kontroversi kembali menyebar. Alia geram. Kita harus bertindak. Besok kita kirim surat resmi ke pengadilan untuk minta rekaman versi lengkap ditayangkan di sidang. Di sisi lain kota, Niko juga melihat postingan itu. Tapi anehnya, dia tidak merasa lega. Hatinya justru makin gelisah. Ia menatap layar laptopnya yang kini menampilkan draft video pengakuan yang belum ia unggah. Di jendela, bayangan dirinya terlihat samar. Seorang pria muda, dengan wajah terkenal tapi jiwa yang hampa. Niko akhirnya mengirim pesan ke Rani. Mbak, besok di pengadilan, kamu akan bicara, kan? Rani menjawab singkat. Iya, Nik, demi yang benar. Langit Jakarta tampak kelabu pagi itu. Seolah merasakan beban yang tengah dirasakan banyak hati. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suasana ramai oleh wartawan, aktivis, dan warga yang penasaran mengikuti jalannya kasus yang mulai menyita perhatian publik. Di tengah kerumunan itu, sebuah mobil tahanan berhenti. Pintu belakang terbuka perlahan, menampilkan sosok renta dengan kemeja lusuh dan celana yang sedikit kebesaran. Mbah Salim. Tangannya diborgol. Langkahnya perlahan, tapi wajahnya tetap tenang, seperti orang yang sudah terlalu sering dihakimi tanpa diberi kesempatan bicara. Di belakangnya,
Alia dan Riko ikut masuk ke gedung sidang. Hari ini adalah hari pertama pertempuran mereka yang sebenarnya. Di dalam ruang sidang, semua pihak sudah siap. Meja jaksa dipenuhi berkas-berkas. Niko duduk di barisan saksi, mengenakan jas rapi. Wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Di kursi penonton, Rani duduk diam, wajahnya serius. Hakim Rendra memasuki ruang sidang dan mengetuk palu kayu. Sidang kasus dugaan pencurian barang elektronik oleh terdakwa Salim bin Karto dibuka untuk umum. Silakan jaksa memulai pembacaan dakwaan. Jaksa berdiri, suaranya tegas. Ia membacakan kronologi versi jaksa. Terdakwa diduga mengambil barang milik korban, Niko Wijaya, tanpa izin di kawasan halte Menteng. Barang tersebut berupa iPhone 14 Pro Max senilai lebih dari 20 juta rupiah. Perbuatan ini memenuhi unsur pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, tutup jaksa. Mbah Salim tampak bingung. Ia menoleh ke Alia, dan pengacara muda itu hanya mengangguk pelan, menyuruhnya tetap tenang. Alia berdiri untuk membacakan nota keberatan. Yang Mulia, terdakwa tidak pernah memiliki niat mencuri. Ia adalah seorang pemulung yang menemukan barang tanpa pemilik di ruang publik. Ia bahkan tidak tahu cara menggunakan benda tersebut, apalagi menjualnya. Kami punya bukti bahwa ponsel tersebut jatuh, bukan diambil secara paksa. Tuduhan ini tidak berdasar. Sorot mata Hakim Rendra tajam. Ia mencatat dengan teliti. Baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya, ucapnya. Namun sebelum palu diketuk, jaksa mengajukan permintaan. Kami ingin memutar video dari media sosial sebagai bagian dari bukti motif terdakwa. Hakim mengizinkan. Di layar besar ruang sidang, sebuah video Instagram mulai diputar. Terlihat Niko berbicara penuh emosi di hadapan kamera. Gue gak percaya, HP gue bisa diambil gitu aja, sama orang yang tiap hari keliling nyari sampah. Gak ada moral. Orang kayak gitu memang harus diajarin. Penonton bergumam. Beberapa aktivis hukum saling berpandangan. Alia berdiri. Yang Mulia, apakah kita akan menjadikan video viral sebagai bukti sah, tanpa verifikasi asal dan konteksnya? Hakim tak menjawab langsung. Ia justru menoleh ke Niko. Saudara Niko, benarkah itu pernyataan Anda? Niko mengangguk. Ya, Yang Mulia. Tapi saya dalam kondisi emosional waktu itu. Rani menunduk dalam-dalam. Usai sidang hari pertama, media langsung menyerbu Niko. Mas Niko, apa Anda yakin kakek itu mencuri? Ada bukti lain yang Anda siapkan? Kenapa Anda rekam sendiri dan unggah ke Instagram? Niko hanya menjawab pendek, saya serahkan semua pada proses hukum. Di sisi lain gedung, Alia dan Riko berdiri bersama Mbah Salim yang baru saja keluar dari ruang tahanan sementara. Kulo gak paham tadi ngomong opo, Mbak Alia. Tapi sampeyan bikin kulo lega, ujar Mbah Salim. Alia tersenyum kecil. Mbah gak perlu paham semuanya. Yang penting Mbah jujur, dan kami akan terus perjuangkan kejujuran itu. Malam itu, Alia menyusun strategi untuk sidang berikutnya. Bersama Riko, mereka mulai mengurutkan saksi yang akan dihadirkan, Bu Siti dan Pak Rahmat. Kita harus pastikan keduanya bisa hadir. Dan kita butuh surat pengantar resmi, karena mereka bukan saksi resmi dari penyidik awal, ujar Alia. Riko mengangguk. Aku juga lagi bantu Arman untuk siapkan analisis prosedur penangkapan. Dia bilang akan buka soal kelalaian awal polisi. Alia menghela napas lega. Bagus. Satu demi satu, celah dalam kasus ini terbuka. Di sisi lain kota, Niko berdiri sendiri di balkon apartemennya. Ia menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, tapi hatinya justru terasa kosong. Ia membuka ponselnya dan memutar ulang video yang belum ia unggah. Saya Niko Wijaya. Saya ingin minta maaf. Bukan karena saya kalah, tapi karena saya akhirnya sadar bahwa saya sudah kehilangan arah. Ia belum siap menekan tombol unggah. Namun ia tahu, waktu untuk bersembunyi sudah hampir habis. Ruang sidang hari itu lebih ramai dari sebelumnya. Media sudah memosisikan kamera mereka,
dan para pengamat hukum tampak berdatangan. Sorotan terhadap kasus Mbah Salim kini makin tajam. Tidak sekadar soal dugaan pencurian, tapi tentang sistem hukum, bias sosial, dan kekuasaan media. Di kursi tengah, Mbah Salim duduk tenang. Bajunya masih sederhana, tapi rambutnya kini lebih rapi berkat bantuan Riko. Alia berdiri di sebelahnya dengan map berisi berkas dan bukti yang telah disiapkan sejak pagi. Ia siap menghadirkan dua saksi penting, Bu Siti dan Pak Rahmat. Hakim Rendra membuka sidang dengan ketukan palu. Sidang hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak pembela. Silakan dimulai. Alia berdiri dan memanggil saksi pertama. Yang mulia, kami mengajukan Bu Siti binti Ramlan, pedagang warung di sekitar halte Menteng, tempat kejadian perkara berlangsung. Bu Siti masuk ke ruang sidang dengan langkah tegap. Meski tubuhnya tidak lagi muda, wajahnya memancarkan keberanian. Ia bersumpah di depan hakim, lalu duduk di kursi saksi. Silakan berikan keterangan, ucap Hakim Rendra. Bu Siti mulai berbicara dengan bahasa yang lugas. Hari itu saya lagi beresin warung, sekitar jam 7 pagi. Saya lihat HP jatuh dari saku seorang laki-laki yang jalan terburu-buru. Dia kayak habis begadang. Gak lama, Pak Salim datang dari arah berlawanan. Dia nemuin HP itu, terus bingung lihat layarnya, terus dimasukin ke kantong plastik. Jaksa mencoba menyanggah. Apakah ibu yakin bahwa HP itu jatuh? Bisa saja hanya asumsi. Bu Siti tidak gentar. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan laki-laki yang menjatuhkan HP itu. Ya, itu, Mas itu, katanya sambil menunjuk Niko yang duduk sebagai pelapor. Ruang sidang gaduh seketika. Niko mengalihkan pandangan, menatap kosong ke depan. Hakim mengetuk palu. Tenang, sidang akan dilanjutkan. Saksi berikutnya, Pak Rahmat, dipanggil. Dengan mengenakan jaket bajai warna biru tua, ia memberi salam hormat kepada majelis hakim. Saya tahu Pak Salim udah jadi pemulung sejak lama. Saya sering nganterin dia pulang naik bajai kalau kehujanan. Hari itu saya juga ada di sekitar lokasi. Pas lihat ramai-ramai polisi bawa Pak Salim, saya langsung kaget. Dia itu orang jujur. Kalau nemu dompet aja dia lapor ke RT dulu. Apalagi ini HP. Dia gak mungkin niat nyuri. Alia lalu menunjukkan foto Pak Rahmat dan Mbah Salim sedang minum kopi di dekat halte beberapa hari sebelum kejadian. Bukti bahwa Pak Rahmat kenal dekat dengan Salim, bukan saksi palsu dadakan. Saudara Rahmat, apakah Anda melihat proses penangkapan? Tanya hakim. Saya lihat, Yang Mulia. Polisi langsung bawa dia tanpa tanya-tanya. Bahkan warung Bu Siti gak diperiksa. Mereka gak cari saksi di lapangan. Pokoknya kayak udah ada target. Bribtu Arman yang duduk di bangku belakang tampak gelisah. Ia tahu apa yang disampaikan benar. Dalam hati, ia merasa bersalah. Tak lama, Hakim Rendra menatap ke arah Bribtu Arman. Saudara Arman, Anda hadir sebagai perwakilan penyidik. Apakah prosedur awal penangkapan terdakwa sesuai SOP? Arman berdiri, tangannya sedikit gemetar. Yang Mulia, saya harus jujur. Saat itu kami hanya menerima laporan dari pelapor, Niko Wijaya. Kami langsung lakukan penangkapan berdasarkan lokasi GPS terakhir ponsel. Kami tidak melakukan penyelidikan saksi di TKP. Itu kelalaian kami. Gema ruang sidang seakan menghilang seketika. Jaksa terlihat khawatir. Niko mulai memijat pelipisnya. Sementara Alia menatap Arman dengan campuran lega dan hormat. Hakim mencatat semua yang dikatakan, kemudian berkata, ini mencerminkan potensi pelanggaran prosedur yang bisa berdampak pada validitas penahanan terdakwa. Tiba-tiba, tangan Alia terangkat lagi. Yang Mulia, kami juga ingin menyampaikan bahwa akan ada saksi tambahan yang sudah siap bersaksi secara sukarela. Saudari Rani Wijaya. Semua mata langsung tertuju ke wanita anggun di barisan penonton. Rani berdiri perlahan dan berjalan ke depan. Yang Mulia, saya kakak kandung dari pelapor, Niko Wijaya. Saya datang hari ini karena merasa ada yang tidak benar sejak awal kasus ini bergulir. Suasana menjadi hening total. Hakim Rendra mempersilakan Rani bersaksi di sidang berikutnya.
Tapi kehadirannya hari ini sudah cukup untuk mengguncang semua pihak. Setelah sidang ditutup, Mbah Salim menghampiri Bu Siti dan Pak Rahmat. "Matur nuwun, Bu, Pak, kulo ngrasakno ono sing bela kulo." Pak Rahmat menepuk pundaknya. "Kita cuma bantu nyuarain yang bener, Mbah." Alia mendekat. Perlahan, semuanya mulai terbuka. Tapi ini baru awal. Masih ada yang harus dibongkar. Di kejauhan, Rani berdiri sendirian menatap adiknya, Niko. Ada luka di wajahnya, tapi juga tekad. Ia tahu, sudah waktunya berdiri di sisi yang benar. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti awan mendung, seperti ikut menyimpan beban besar yang akan diungkap di ruang sidang. Semua mata tertuju pada satu sosok, Rani Wijaya, kakak kandung dari pelapor, Niko. Seorang perempuan anggun dan tenang, kini berdiri di ambang keputusan besar, membongkar aib keluarganya sendiri demi keadilan. Ruang sidang kembali penuh. Media memenuhi kursi belakang, para aktivis hukum dan mahasiswa hukum duduk dengan catatan terbuka, bahkan beberapa wajah baru terlihat, penasaran dengan kesaksian yang telah digadang-gadang, akan mengguncang. Mbah Salim duduk tenang. Alia dan Riko berada di sisi kanan ruang sidang. Berkas lengkap sudah tersusun rapi. Di sisi lain, Niko duduk kaku. Wajahnya pucat, dan kedua tangannya menggenggam lutut erat. Tak satu pun senyum seperti sidang sebelumnya. Hakim Rendra mengetuk palu. "Sidang hari ini kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari saksi tambahan, Rani Wijaya. Silakan maju." Rani berdiri. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai sidang dengan irama pelan tapi tegas. Setelah bersumpah sesuai hukum, ia duduk di kursi saksi. "Hening." Hakim membuka. "Silakan berikan keterangan Anda." Rani menarik napas dalam. Lalu ia mulai bicara dengan nada jujur, tanpa nada dramatis, tanpa ingin membela siapapun, kecuali kebenaran. "Saya Rani Wijaya, kakak dari Niko Wijaya. Sejak kecil kami tumbuh dalam keluarga yang sangat menekankan reputasi. Ayah kami dulu pengusaha sukses dan selalu menuntut kesempurnaan. Niko tumbuh dengan tekanan besar untuk selalu terlihat berhasil, populer, tak pernah kalah." Ia menatap ke arah Niko. Adiknya menunduk, tak sanggup membalas tatapan. "Beberapa bulan terakhir, saya perhatikan Niko mulai berubah. Obsesinya pada media sosial berlebihan. Ia mulai melakukan hal-hal ekstrim demi konten dan popularitas. Bahkan rela menyusun cerita bohong." Semua orang menahan napas. Pada malam sebelum insiden ini, saya tahu Niko habis berpesta. Ia pulang pagi dalam keadaan mabuk. Saya sempat menegurnya, tapi ia justru bilang, "Tenang aja, Kak. Besok gue bikin konten yang bakal viral lagi." Rani membuka ponselnya. "Ini adalah pesan suara dari grup keluarga kami, yang saya simpan karena merasa ada yang tidak beres." Ia memberikan ponsel kepada Panitera, lalu audio diputar melalui speaker ruang sidang. Suara Niko terdengar di rekaman. "Kalau gue bilang HP gue dicuri sama orang tua di jalan, pasti simpati orang bakal langsung ke gue. Konten bisa meledak. Gue tinggal akting di depan kamera." Ruang sidang meledak dalam keheningan yang mengerikan. Beberapa orang spontan menutup mulut mereka. Hakim langsung mengetuk palu. "Tertib, sidang harus tetap berjalan." Alia berdiri. "Yang Mulia, kami ingin mengajukan rekaman ini sebagai bukti manipulasi dan niat fitnah dari pelapor." Hakim mencatat, kemudian menoleh pada Niko. "Saudara pelapor, benarkah suara itu adalah milik Anda?" Niko masih terdiam. Hakim mengulang, kali ini dengan nada lebih keras. "Apakah itu suara Anda, Saudara Niko?" Dengan berat, Niko mengangguk pelan. "Iya, itu suara saya." Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rani melanjutkan, suaranya bergetar, tapi tetap teguh. "Awalnya saya tidak mau ikut campur. Tapi ketika saya lihat seorang kakek tua dibawa ke penjara, hanya karena kesombongan dan permainan pencitraan, saya tidak bisa diam lagi. Saya malu sebagai bagian dari keluarga ini, dan saya tahu, ini saatnya menghentikan semua." Hakim menyandarkan tubuh ke kursinya, berat. "Terima kasih,
Saudari Rani. Anda telah membantu membuka kebenaran yang hampir dikubur. Saat keluar dari kursi saksi, Rani sempat berhenti sejenak di depan Alia dan Mbah Salim. Ia menunduk hormat ke arah kakek itu. Maafkan adik saya, Mbah. Kami tidak pantas menyakiti orang seperti Anda. Mbah Salim hanya menjawab dengan lembut. Kulo wis sepuh, nak. Tapi saya percaya, wong apik isih ono ning donyo iki. Termasuk njenengan. Usai sidang, Mbah Salim dikeluarkan dari ruang tahanan sementara untuk sementara waktu. Polisi mulai menyusun ulang laporan. Jaksa tampak panik, tahu bahwa kasus ini sudah berbalik arah. Alia duduk bersama Riko dan Bribtu Arman di ruang tunggu. Ini titik baliknya, kata Arman pelan. Riko mengangguk, tapi kita masih punya satu tugas lagi. Rekaman iCloud itu harus bisa ditampilkan di sidang berikutnya. Alia tersenyum, penuh keyakinan. Kita akan selesaikan ini sampai akhir. Kebenaran butuh kerja keras, bukan hanya keberanian. Sementara itu, Niko duduk sendirian di tangga belakang gedung pengadilan. Tidak ada kamera, tidak ada penggemar, tidak ada likes. Hanya sunyi, dan rasa malu yang akhirnya menyapa. Pagi itu, kantor hukum tempat Alia bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Di ruang kerja kecil di lantai 2, Riko duduk menatap layar laptop dengan penuh konsentrasi. Di sampingnya, Alia memegang map berisi dokumen bukti, sementara Bribtu Arman berdiri memperhatikan proses dari belakang. Mereka bertiga sedang mengejar waktu, mengakses backup iCloud Niko yang bisa membuktikan seluruh kejadian malam insiden. Backup ini kemungkinan besar berisi video dari kamera iPhone, lokasi GPS, dan mungkin rekaman yang belum terhapus, kata Riko, jari-jarinya menari di keyboard. Kalau berhasil dibuka, rekaman ini bisa jadi bukti paling kuat, tambah Alia. Kita harus menunjukkan secara visual bahwa Niko sendiri yang menjatuhkan ponsel itu. Arman mengangguk, dan bisa menguatkan pengakuan Rani di persidangan. Setelah beberapa menit, terdengar bunyi notifikasi. Sukses, iCloud data retrieved. Riko tersenyum kecil. Dapat. Alia segera membuka folder video. Salah satu file menunjukkan timestamp pukul 4.12 pagi, hari insiden. Video berdurasi 43 detik. Direkam otomatis karena fitur live foto yang aktif di iPhone. Tayangan dibuka. Tampak Niko berjalan sempoyongan di trotoar dekat halte Menteng. Ia memegang ponsel dengan satu tangan sambil tertawa sendiri. Lampu jalan masih menyala. Tiba-tiba ia tergelincir, ponsel terjatuh, dan terdengar makiannya. Ah sial, jatuh lagi, nanti gue pura-pura hilang aja. Sekalian bikin story. Setelah itu, Niko bangkit dan berjalan pergi, meninggalkan iPhone-nya di tanah. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada pencuri. Tidak ada siapa-siapa. Alia menatap video itu dengan sorot tajam. Ini, bukti penentu. Kita harus putar ini di sidang. Bribtu Arman tampak gelisah. Kalau video ini disahkan oleh hakim, bukan hanya Niko yang kena. Kantor saya juga bisa diperiksa karena salah prosedur. Alia menatapnya. Tapi ini saatnya sistem bersih-bersih. Jangan sampai yang lemah selalu jadi korban. Arman menunduk. Saya akan bersaksi sesuai fakta. Hari sidang tiba. Mbah Salim tampak lebih tenang. Ia duduk bersama Alia dan Riko. Wajahnya tidak lagi diliputi kecemasan. Pak Rahmat dan Bu Siti kembali hadir sebagai pendukung moral. Rani juga hadir, duduk di deretan depan, kali ini bersama seorang pengacara pendamping keluarga yang netral. Niko tidak sendiri. Ia kini didampingi penasihat hukum baru. Tanda bahwa ia menyadari kasus sudah di luar kendali. Hakim Rendra membuka sidang dengan suara mantap. Sidang hari ini akan memeriksa bukti digital yang diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Alia berdiri dan melangkah ke depan. Yang mulia, kami telah memperoleh backup data dari akun iCloud pelapor, atas izin dari pengadilan dan dengan kerja sama saksi Rani Wijaya serta kepolisian. Video ini menunjukkan kronologi sebelum ponsel ditemukan oleh klien kami. Video diputar. Semua mata terpaku pada layar proyektor. Tawa Niko, langkah sempoyong, ponsel yang jatuh,
dan kalimatnya. Nanti gue pura-pura hilang aja, sekalian bikin story. Ruang sidang meledak. Bisik-bisik cepat terdengar. Beberapa awak media langsung mengetik tajuk berita. Jaksa berusaha menginterupsi, tapi terlambat. Hakim Rendra mengetuk palu. Cukup, ini bukti yang sangat krusial. Alia melanjutkan dengan suara tenang tapi tajam. Dengan rekaman ini, terlihat jelas bahwa tidak ada tindakan pencurian. Klien kami menemukan ponsel itu karena memang ditinggalkan. Bahkan pelapor berniat memanipulasi kejadian untuk kepentingan pribadi. Hakim mencatat dengan cepat, lalu menoleh ke arah Bribtu Arman. Saudara Arman, apakah bukti ini mendukung atau bertentangan dengan laporan awal dari pelapor? Arman berdiri. Bukti ini sepenuhnya bertentangan. Pelapor menyatakan kehilangan karena dicuri, padahal dari rekaman, tidak ada pencurian terjadi. Saya akui ini juga kesalahan dari pihak kami yang tidak menyelidiki lebih dalam. Di kursi saksi, Niko terlihat lemas, tidak lagi membela diri. Saat hakim memintanya untuk berbicara, ia hanya berkata singkat, "Saya hilaf. Saya terlalu ingin dianggap penting. Saya minta maaf." Tapi mata publik tidak lagi memaafkan semudah itu. Usai sidang, media langsung memberitakan. Bukti digital buktikan Mbah Salim difitnah. Niko Wijaya terancam tuntutan balik. Alia duduk di halaman gedung pengadilan bersama Mbah Salim, Riko, dan Rani. Mereka tidak berkata banyak, hanya menikmati hembusan angin sore. "Bu Alia," kata Mbah Salim, "sampean itu cah ayu tapi batine luwih ayu." Alia tersenyum. "Saya cuma ingin lihat orang seperti Mbah nggak lagi diinjak-injak." Rani menambahkan, "Dan saya akan pastikan adik saya bertanggung jawab." Hari itu ditutup dengan perasaan lega. Tapi belum berakhir. Masih ada satu momen penting, putusan hakim. Dan keadilan, akhirnya, hampir sampai di pintu. Hari itu, gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat terasa jauh lebih hening dari biasanya. Wartawan sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi, memenuhi trotoar luar gedung sambil menyiapkan kamera dan mikrofon. Di ruang sidang utama, semua orang duduk tegang. Hari ini adalah hari putusan. Mbah Salim, pria renta berusia 70 tahun, duduk di kursi terdakwa. Namun kali ini, ia tak lagi tampak seperti sosok yang dikucilkan dan dilecehkan. Ia duduk tegak, dengan pakaian sederhana dan bersih. Di sampingnya, Alia Putri, pengacara muda yang setia mendampinginya sejak awal kasus, membolak-balik berkas terakhir sebelum pembacaan putusan. Di belakang mereka duduk Pak Rahmat, Bu Siti, dan Rani Wijaya. Semuanya hadir untuk memberi dukungan. Bahkan Bribtu Arman dan Riko ikut hadir di kursi belakang, tak ingin melewatkan momen bersejarah ini. Pukul 9 tepat, palu hakim diketuk. Sidang dibuka kembali. Hakim Rendra memasuki ruang sidang dengan raut wajah serius namun netral. Ia telah memimpin 11 sidang dalam perkara ini, dan hari ini akan menjadi akhir, setidaknya secara hukum. Setelah memeriksa semua alat bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan mempertimbangkan keseluruhan perkara ini secara menyeluruh, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan membacakan putusan dalam perkara nomor 471/2023 terhadap terdakwa Salim bin Harjo. Semua menahan napas. Hakim membuka lembar demi lembar dokumen. Majelis hakim menyimpulkan bahwa tuduhan pencurian terhadap terdakwa tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang valid. Rekaman video dari data iCloud yang telah diputar di ruang sidang dengan jelas menunjukkan bahwa pelapor, Niko Wijaya, menjatuhkan sendiri iPhone-nya dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol, dan kemudian merencanakan fitnah untuk kepentingan pribadinya. Beberapa orang di kursi media mencatat dengan tergesa-gesa. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk mengambil kepemilikan benda tersebut, melainkan justru berniat mencari pemilik dan menyerahkan kembali. Hakim Rendra menatap Mbah Salim sejenak sebelum membacakan bagian terakhir. Maka dengan ini, menyatakan terdakwa tidak bersalah atas tuduhan pencurian. Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.
Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa sudut ruang, meski langsung ditegur oleh petugas keamanan. Namun tak bisa dibendung, emosi pecah di ruang sidang. Alia menutup matanya sejenak, menahan air mata. Rani tersenyum lega, Pak Rahmat memeluk Bu Siti. Riko memukul pelan lengan Arman dan berkata, keadilan akhirnya datang. Namun, hakim belum selesai. Sebagai tambahan, majelis juga merekomendasikan penyelidikan lanjutan terhadap pelapor Niko Wijaya atas dugaan tindak pidana laporan palsu, pencemaran nama baik, dan penggunaan bukti palsu dalam proses hukum. Niko yang duduk bersama pengacaranya tampak shok. Ia tak berkata apapun, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Kamera para wartawan langsung menyorot wajahnya. Usai pembacaan putusan, Alia membantu Mbah Salim berdiri. "Mbah, kita menang," ucapnya lirih. Mbah Salim hanya tersenyum, lalu membisik pelan, "Gusti Allah ora sare." Begitu keluar dari ruang sidang, Mbah Salim langsung disambut sorak dari warga dan rekan-rekan media yang sudah mengenal kisahnya. Beberapa wartawan mendekat, namun Alia memberi isyarat agar mereka memberi ruang. Seorang jurnalis sempat bertanya, "Pak Salim, apa yang ingin Bapak katakan setelah dinyatakan tidak bersalah?" Dengan tenang, Mbah Salim menjawab, "Saya cuma pengen hidup tenang. Saya orang kecil, tapi saya percaya kejujuran itu tetap kuat meski sendirian." Sementara itu, di dalam ruang sidang yang sudah mulai kosong, Niko masih duduk diam. Rani menghampirinya. Ia meletakkan tangan di bahu adiknya. "Kamu bisa mulai bertanggung jawab, Nik. Jangan lari lagi." Untuk pertama kalinya, Niko menangis. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu semua topeng sudah jatuh. Di luar gedung, Alia memandangi langit yang mulai cerah. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Hari ini bukan hanya kemenangan untuk Mbah Salim, tapi untuk seluruh rakyat kecil yang sering tak punya suara di hadapan hukum. Beberapa hari setelah putusan bebas untuk Mbah Salim, Jakarta mulai dipenuhi pemberitaan yang mengguncang. Di media sosial, headline besar muncul hampir di semua platform. Kakek difitnah mencuri iPhone, kini bebas dan disebut simbol kejujuran rakyat kecil. Influencer Niko Wijaya diperiksa polisi karena laporan palsu. Alia Putri, pengacara muda yang bongkar kebusukan kasus viral. Nama Mbah Salim tiba-tiba menjadi ikon nasional. Dalam seminggu, ia diundang ke beberapa talk show TV. Wartawan datang ke gang kecil tempat tinggalnya, mewawancarainya tentang kehidupannya, prinsip hidup, dan pandangannya soal kejujuran. Tapi seperti biasa, Mbah Salim tetap sederhana. "Aku cuma memulung, Mas. Bukan pahlawan," katanya saat diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Namun tidak semua perhatian itu membuatnya nyaman. Ia lebih suka duduk di bangku warung Bu Siti sambil menyeruput kopi hitam, daripada menghadiri acara-acara mewah. Walau semua orang menyorakinya, ia tetap memilih diam dan hidup sederhana. Sementara itu, Alia Putri menerima banyak tawaran kerja dari berbagai firma hukum, termasuk dari luar negeri. Tapi ia menolak semuanya. Ia justru membuka layanan konsultasi hukum gratis di lingkungan padat penduduk bersama Rani dan Riko. Tempat itu diberi nama Pos Hukum Rakyat, Salim Justice Center. Nama Mbah Salim harus terus hidup, bukan hanya sebagai korban, tapi simbol perlawanan, kata Rani dalam konferensi pers pembukaan pusat bantuan itu. Kasus Niko juga berbuntut panjang. Polisi kini secara resmi menetapkannya sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal laporan palsu, pencemaran nama baik, dan penghinaan terhadap proses peradilan. Ironisnya, followersnya yang dulu memuja, kini justru membanjiri akunnya dengan hujatan. Salah satu komentar berbunyi, "Buat konten ngorbanin orang tua demi viral. Karma itu nyata, bro." Niko sendiri tidak banyak berbicara ke publik sejak sidang. Ia jarang keluar rumah dan dikabarkan tengah dalam konseling psikologis. Hidupnya runtuh karena kebohongannya sendiri. Bribtu Arman, polisi penyidik yang awalnya gegabah dalam penanganan, juga terkena evaluasi internal.
Namun berkat kesediaannya mengakui kesalahan dan ikut membantu penegakan kebenaran, ia tidak diberhentikan. Ia dipindahkan ke Divisi Pelayanan Masyarakat, tempat di mana ia lebih banyak berhadapan langsung dengan kasus-kasus sosial. Baru kali ini saya sadar betapa pentingnya menyimak lebih dalam sebelum menghakimi, ucapnya dalam sesi pelatihan internal yang diunggah oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Bu Siti dan Pak Rahmat, dua saksi penting, kini lebih dihormati oleh warga sekitar. Warung Bu Siti makin ramai, banyak orang datang bukan hanya untuk beli gorengan, tapi juga untuk melihat langsung tempat peristiwa bersejarah itu. Pak Rahmat sendiri kini aktif menjadi relawan komunitas hukum keliling yang dibentuk oleh Alia. Kita bantu warga yang sering nggak ngerti hukum. Jangan sampai ada Mbah Salim lain di masa depan, katanya saat memberikan penyuluhan di kampung sebelah. Sore itu, di sebuah gang sempit yang kini lebih sering didatangi orang, Mbah Salim kembali memungut botol plastik dari pinggir selokan. Beberapa anak kecil memanggilnya, "Mbah, kenapa masih mulung sih? Kan udah jadi orang terkenal." Mbah hanya tersenyum sambil mengangkat karungnya ke bahu. "Terkenal ora iaso tuku beras, le. Tapi jujur iaso gawe ati tentrem." Di kejauhan, Alia berdiri bersama Rani dan Riko, memperhatikan Mbah Salim berjalan perlahan. "Dia nggak berubah, ya?" kata Rani. "Dan justru karena itu dia jadi cahaya," jawab Alia. Riko mengangguk. Mbah Salim lebih besar dari semua penghargaan. Dia bukti bahwa martabat manusia bukan ditentukan dari status, tapi dari keteguhan hati. Hari mulai gelap. Jakarta tetap bising seperti biasa. Tapi di sudut kecil kota ini, satu peristiwa telah mengubah banyak hal. Satu kakek tua, satu iPhone, dan satu ketidakadilan telah melahirkan gerakan keadilan baru. Jakarta, akhir tahun 2023. Hujan turun ringan sore itu. Rintiknya membasahi atap seng di gang kecil tempat Mbah Salim tinggal. Meski langit mendung, suasana hati warga sekitar cerah. Sebulan telah berlalu sejak sidang terakhir, namun gema perjuangan Mbah Salim dan tim hukumnya belum juga surut. Mbah Salim, seperti biasa, berjalan pelan membawa karung putih di punggung. Di ujung jalan, beberapa anak kecil melambaikan tangan. "Mbah, kami udah belajar soal hukum loh di pos rakyat." Mbah Salim hanya tertawa kecil dan melambaikan tangan. "Wes pinter kabeh saiki." Di seberang jalan, pos hukum rakyat, Salim Justice Center resmi dibuka untuk umum. Sebuah plakat perunggu dipasang di dinding depannya bertuliskan, "Didedikasikan untuk Mbah Salim, simbol kejujuran dan keteguhan rakyat kecil." Rani Wijaya, bersama Alia dan Riko, memimpin pusat ini tanpa bayaran. Rani memutuskan keluar dari dunia korporat, memutuskan untuk menebus diamnya di masa lalu. "Aku ikut jadi bagian dari diam yang melanggengkan ketidakadilan. Mulai hari ini, aku memilih bersuara," katanya saat peresmian. Sementara itu, Alia menolak kontrak firma hukum ternama yang menawarkan gaji ratusan juta per bulan. Ia memilih tinggal, menulis buku, dan mengajar di komunitas hukum rakyat. Buku pertamanya berjudul "Keadilan untuk yang Tak Terdengar", telah masuk daftar bestseller dan menginspirasi banyak mahasiswa hukum. "Aku belajar banyak dari Mbah Salim, bahwa hukum itu bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menjaga martabat manusia," ucapnya dalam sesi diskusi kampus. Niko Wijaya, ia kini menjalani masa tahanan kota sambil menunggu persidangan untuk kasus pelaporan palsu. Beberapa pengacaranya mundur setelah tekanan publik semakin keras. Ia sempat muncul dalam video klarifikasi, tapi tak banyak yang peduli. Dunia digital yang dulu mengangkatnya, kini juga yang menghukumnya. Di suatu sore, ketika langit cerah, Mbah Salim duduk di depan rumah dengan secangkir teh dan roti singkong hangat. Alia datang, membawa map berisi foto dan dokumentasi dari Pusat Bantuan Hukum. "Ini semua berkat Mbah," katanya. Mbah Salim tersenyum. "Bukan, Mbak. Aku cuma nglakoni. Sampeyan kabeh sing ngurusi." Mereka duduk berdua dalam diam, memandangi anak-anak bermain di gang sempit. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan kamera.
Hanya kedamaian yang lahir dari perjuangan panjang dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan kemudian, nama Salim bin Harjo diabadikan sebagai nama ruang sidang baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruang sidang Salim untuk keadilan rakyat kecil. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini memberikan hormat. Ia tak pernah meminta balasan, tapi sejarah mencatatnya sebagai orang biasa yang menyelamatkan banyak jiwa. Dan kisah ini tak berhenti di sini. Bersama Alia, Rani, Riko, dan orang-orang baik lain, perjuangan untuk keadilan terus menyebar. Di kampung, di kota kecil, di pelosok negeri, nama Mbah Salim menjadi inspirasi. Ia tetap memulung, ia tetap rendah hati, tapi kini, ia dihormati. Di dinding warung Bu Siti, sebuah tulisan dipajang dalam bingkai kayu sederhana. Kejujuran itu tidak pernah kalah, ia hanya kadang tertunda. Salim bin Harjo. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.